حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya di usia berapapun selalu menghabiskan waktu 24 jam kita untuk bekerja, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari itu bisa berupa rezeki, harta atau uang. Karunia Allah yang kita cari itu bisa berupa ilmu, jamaah sekalian. Karunia Allah yang kita cari itu selain ilmu, harta, bisa kita mencari orang. Karena dengan orang itu kita berdiskusi, mencari solusi atas persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Yang kita cari itu mungkin tidak harta, tidak ilmu, tetapi mungkin informasi. Sebab dengan informasi itu akan membantu menyelesaikan banyak hal, jamaah sekalian. Yang kita cari itu mungkin di antara karunia Allah yang kita cari mungkin berupa kesempatan untuk menghibur diri. Karena dengan begitu kita bisa mengerjakan pekerjaan berikutnya dengan lebih fresh. Jamaah sekalian. Yang kita cari karunia Allah Subhanahu wa taala bisa mungkin mencari waktu untuk lebih sehat dan segala macam. Kan kesehatan kita butuhkan, jamaah. Dan kita akrab dengan kesulitan, jamaah sekalian. Tetapi kalau kita telusuri apa artinya sulit itu, paling gampang kita menerjemahkan sulit itu tidak mudah diselesaikan. Atau hadirin sekalian, sulit itu lebih dari sekedar tidak mudah diselesaikan. Sulit itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan. Karena memang misalnya kayak seorang guru mengoreksi soal ujian anak-anaknya SD SMP, nggak susah mengoreksi. Tetapi memasukkan nilai yang sudah dikoreksi itu ke dalam daftar perolehan nilai, itu mungkin bisa menjadi sesuatu yang tidak mudah, jamaah sekalian. Apalagi ngentri dari catatan kertas ke komputer, jamaah sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah apa yang membuat hidup ini menjadi sulit dalam kehidupan kita, jamaah sekalian? Hidup itu menjadi sulit karena faktor pengetahuan kita tentang sesuatu atau ilmu kita tentang sesuatu itu tidak cukup memadai, hadirin sekalian. Maka pekerjaan itu menjadi sulit, hadirin sekalian. Atau yang membuat kita menjadi sulit itu adalah pengetahuan kita tentang sesuatu itu ada, tetapi daya tahan kita untuk menyelesaikan sesuatu itu tidak cukup lama, jemaah. Misalnya, hadirin sekalian, saya guru matematika, kemudian tugas saya sederhana saja. Dari pihak sekolah di mana saya bekerja diminta mencari
referensi buat pelajar di mana saya mengajar. Tidak mudah, tidak susah ya. Tapi lokasi tempat buku tersedia, percetakannya itu jauh-jauh. Itu bisa bikin kita sulit, ya Mas kan? Ya. Sulit itu bisa jadi bukan tentang ilmunya yang tidak kita ketahui, atau kita tidak punya daya tahan, tetapi mungkin sulit itu bisa datang dari kombinasinya, aja Mas kan. Sebagaimana orang mengatakan kalau Anda mengejar 21 ekor kelinci sekaligus, tidak ada satu ekor kelinci pun yang bisa Anda tangkap, ya Mas. Sulit itu bisa terjadi dalam kehidupan kita seperti itu. Tiba-tiba ada bukan 2 masalah, 5, 10 masalah sekaligus. Sebenarnya masalahnya gampang-gampang kalau satu-satu aja Mas. Tetapi karena 10 masalah itu kita hadapi sekaligus, maka tiba-tiba menjadi sulit, ya Mas kan. Apakah orang dengan pendidikan tinggi, alumni kampus, S3, profesor tidak mengalami kesulitan dalam hidupnya? Tidak juga. Sebagaimana orang yang tidak berpendidikan tinggi, tidak mengurusi masalah yang banyak, bukan berarti tidak mengalami kesulitan. Suatu saat saya ngisi pengajian subuh di daerah Kebarawon, tema yang saya angkat tentang Al-Quran. Ada seorang jamaah, usianya kira-kira mungkin menjelang 70, tapi dia guru besar di sebuah kampus di Surabaya. Sebut saja saya nyebutnya guru besar UNER ya. Ustadz, saya ini profesor, guru besar ya. Beliau bertanya begini, Ustadz tolong beritahu saya bagaimana cara mengajak agar anak itu mudah melaksanakan sholat. Menjawab permintaan ini kepada orang yang terbiasa mendisiplinkan anaknya untuk sholat itu gampang. Tetapi pertanyaan ini terlontar dari seorang guru besar yang beliau sendiri mengaku tidak mudah mengajak anak-anaknya untuk sholat dan segala macam. Hadirin, kalau hadirin masuk ke masjid ini tadi, mungkin di kanan kiri kita mungkin ada manajer, bisa jadi mungkin ada gubernur misalnya Jawa Timur, bisa jadi ada orang yang S3 dan kalau kita bertanya apakah mereka tidak mengalami kesulitan? Tidak. Cara paling gampang buktinya doanya lama. Kalau orang doanya lama pasti punya banyak kesulitan, ya Mas. Kalau doanya pendek-pendek dia tidak punya kesulitan dan tidak punya masalah, ya Mas. Nah, saya ingin menyampaikan apa yang saya tulis ini, rahasia sanggup bekerja dalam situasi sulit yang paling rumit dan paling sulit sekalipun, ya Mas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang Letnan Jenderal Sudirman yang memiliki kemampuan berperang, keberanian itu, sulitnya itu bukan soal mentalnya, tapi kondisi fisik beliau, ya Mas. Pada tanggal 19 Desember tahun 48 terjadi agresi militer Belanda. Belanda menyerang Jogja sebagai ibu kota sementara Republik Indonesia waktu itu. Persoalannya Sudirman itu sudah lama sejak menumpas pemberontakan PKI di Madiun, jamaah sekalian. Beliau terbaring sakit dan hidup dengan satu paru-paru. Jamaah, paru-paru yang satu dikempeskan. Ya. Kesulitannya di situ. Kalau soal semangat, mental, strategi, jangan ditanya Panglima Besar Sudirman. Waktu Soekarno ditanya oleh Panglima Besar Sudirman, ketika sudah menghadap, Panglima Sudirman itu ditanya terlebih dahulu, Dirman, bukankah engkau sedang sakit? Apa jawaban Panglima Besar Sudirman? Yang sakit itu Sudirman, tetapi Panglima Besarnya tidak sedang sakit. Jadi bagi Panglima Besar Sudirman, sakitnya dia itu bukan menjadi persoalan untuk memimpin perang. Buktinya kemudian dia memimpin perang dengan cara ditandu. Lalu Panglima Sudirman mengajukan pertanyaan, sekarang Belanda sudah datang, siapa yang akan memimpin perang gerilya? Apakah Panglima tertingginya ataukah Panglima Besarnya? Panglima tertinggi itu adalah Presiden. Kenapa Panglima Besar Sudirman menagih itu? Karena Soekarno pernah berjanji setelah terjadinya agresi militer Belanda yang pertama tahun 47, kalau sampai Belanda menyerang Indonesia lagi, maka Soekarno sebagai panglima tertinggi akan memimpin perang gerilya langsung.
Tapi ya, waktu itu beliau tidak bisa memimpin. Nah, oleh karenanya hadirin sekalian, saya ingin ngajak agama kita ini atau Al-Quran meminta kita yang sedang bekerja mencari karunia atau rezeki dari Allah secara khusus untuk selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ruku dan sujud kepadanya serta banyak mengingatnya, juga membaca kitab sucinya. Ini disebut dalam setidak-tidaknya 3 ayat. Ya, Mas. Satu di surat ke-62 ayat ke-11. Ya, Mas. Ayat ini terkenal dan selalu berhubungan dengan sholat Jumat. Pada ayat ayat 10, surat 62 ayat 10. Apabila faida qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sudah ditunaikan salat Jumat, maka menyebarlah di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Tapi orang tidak pernah memikirkan apa efek psikologis dari mengingat Allah pada kemampuan kita bekerja, jemaah. Ya. Itu satu. Kemudian ayat yang lain yang meminta kita untuk selalu mengingat Allah dan terhubung dengan Allah di surat 73 ayat ke-20. Redaksinya begini. Alima an sayakunu minkum marudha. Aku tahu di antara kalian ada yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dan di antara kalian ada yang berjalan di muka bumi mencari karunia Allah. Kita semuanya, jemaah sekalian. Lalu yang ketiga, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan di antara kalian ada yang berperang di jalan Allah. Allah sebut faqra'u ma tayassara minhu, bacalah yang mudah dari Al-Qur'an, wa aqimus shalah, dirikan salat. Yang ketiga, keempat, kelima, yang ketiga zakat, yang keempat pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik atau sedekah, yang kelima adalah perbanyak istighfar, ya Mas. Tapi orang tidak pernah menghitung dan mengkalkulasi apa dampak membaca Al-Quran dan sholat pada kemampuan seseorang dalam bekerja. Karena tidak pernah memikirkan, maka seringkali tidak dikelola dengan lebih baik. Lalu yang ketiga adalah di surat ke-33 ayat 41 sampai 43. Itu perintah umum. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyak. Tapi saya ingin menyerangkan, apa sih sebenarnya yang terjadi pada orang yang sedang sulit dalam kehidupannya, jemaah? Satu, kalau orang mengalami kesulitan, pertama, pikirannya itu, biasanya orang pegang kepalanya. Jarang orang sulit itu megang dadanya, mesti megang kepalanya. Itu artinya, jumlah pengetahuan dalam dirinya itu sudah mulai tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Ada guyonan jemaah di kalangan teman-teman dosen. Kalau kepala Anda botak di depan, Anda itu pemikir katanya. Kalau kepala Anda botak di belakang, Anda itu pintar. Tapi kalau Anda botaknya depan belakang, kau pikir kau pintar. Tetapi hadirin sekalian, kesulitan itu terjadi ketika terjadi pada kita, kita mulai merasakan bahwa ilmu di kepala kita ini tidak cukup. Tetapi bisa sebaliknya. Ada banyak orang yang merasa ilmunya semuanya ketahuan, tetapi persoalannya bukan di ilmu, tetapi persoalannya di mental dan daya. Misalnya, banyak orang mengatakan, bukan tidak bisa menyampaikan nasihat A, nasihat B, nasihat, tetapi begitu disampaikan nasihat A, dia tersinggung. Begitu disampaikan nasihat A, dia akan membantah. Persoalannya bukan soal ilmu, tetapi persoalannya adalah perasaan, jiwa, dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Hadirin, sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan, ada teman, ada teman nggak sholat. Gampang ngomongnya, ayo sholat, ya kan? Tapi persoalannya adalah menyampaikan omongan ayo sholat diterima, dia mau sholat, itu persoalan yang harus diselesaikan. Persoalannya bukan persoalan pengetahuan, tetapi persoalannya adalah perasaan, jiwa yang kalau dikelola dengan baik itu orang pasti akan menerima, jemaah. Saya suka bilang, kalau saya datang ke akademi sepak bola yang saya punya itu, nggak pernah saya secara frontal melarang teman-teman pelatih kalau tidak sholat jangan ngelatih lagi, nggak begitu ya. Saya datang, hadirin sekalian, pas waktu asar masuk, maghrib masuk, saya sholat di musola di lapangan, karena ada ya. Begitu saja. Lama-lama teman-teman pelatih mau sholat. Jadi ada kesulitan yang tidak bisa diselesaikan dengan omongan biasa, tetapi ada kesulitan yang bisa diselesaikan dengan tindakan, jamaah. Gitu.
Nah, hadirin sekalian, saya ingin bahas apa efek psikologisnya jika kita selalu melakukan itu. Ya. Setidak-tidaknya ada beberapa hal berikut. Kita selalu mendapatkan curahan kekuatan, ketenangan, dan kelapangan jiwa. Ini selalu saya bahas ya. Apa manfaatnya kekuatan buat kita? Saya mau sampaikan. Karena kesulitan itu tidak bisa selesai dalam sehari. Kita butuh bersabar itu tidak hanya sehari. Mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin setahun. Ya. Hadirin, misalnya, kalau ada di antara ini adalah seorang guru, ya, seorang guru yang tugasnya mengajar, yang diajarkan tidak susah. Tapi yang menerima pelajaran itu masalahnya daya tangkapnya tidak mudah. Tentu dia membutuhkan kekuatan jiwa untuk mengajar. Seorang penjual bakso, jamaah sekalian, yang punya gerobak bakso sampai 10, ya. Masalahnya bukan sulit mengatakan bahwa kalau ngelayani itu layani penjual dengan baik. Bukan. Masalahnya karyawan-karyawan yang membantu kita jualan bakso itu tidak mudah dituturi. Nah, kita butuh kekuatan jiwa untuk bersabar menyampaikan penyadaran itu dalam rentang yang itu. Seorang dosen di sebuah kampus, jamaah sekalian, bukan tidak mudah untuk membuat mahasiswanya itu disiplin dan segala macam. Tetapi kalau dalam satu kelas itu ada 50 sampai 100 jamaah sekalian, ada 20 yang tidak disiplin, ya. Dan setiap sehari baru ada satu mahasiswa yang disiplin. 2 hari baru ada satu, ya. Kan repot. Ya. Orang membutuhkan kekuatan jiwa untuk itu. Ya. Banyak orang itu tidak berhasil mengatasi kesulitan bukan karena tidak ada pengetahuan di kepalanya, tetapi karena tidak ada kekuatan bersabar dan bertahan dalam rentang yang panjang. Gitu. Hadirin, ini ada hal unik. Suatu saat saya ngajar untuk guru-guru di daerah Buduan, Nurul Hikmah, ya, saya tanya, sekolah ini baru membuat daycare. Daycare itu penitipan anak. Rata-rata yang penitipan anak itu orang tua yang suami istrinya bekerja, ya kan? Nah, kalau ditanya kenapa mereka dititipkan anaknya, kalau ditinggalkan ke pembantu, pembantu itu paling gampang menyelesaikan anak yang sedang menangis, ngasih handphone, ya kan? Nah, tetapi hadirin sekalian, menyelesaikan anak yang sedang menangis berontak itu tidak menyelesaikan masalah. Dalam waktu pendek iya, tetapi dalam waktu panjang membuat dia akan kecanduan kepada handphone itu. Saya ingin mengatakan, apa fungsi ketenangan dalam kehidupan kita aja, Mas? Kadang-kadang masalah itu, hadirin sekalian, tidak datang dari masalahnya yang roh, tetapi kita yang tidak tenang berpikir. Ya. Itu yang perlu disadari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kalau hadirin naik pesawat, ya, biasanya sebelum terbang itu pramugari bilang, salah satunya adalah kalau nanti terjadi turbulensi, gangguan, biasanya akan jatuh oksigen dari ini kan. Dan di antara permintaan itu, Anda pakai dulu oksigen Anda, baru Anda memasangkan oksigen pada anak Anda yang sedang itu. Kalau kita mengalami bertemu dengan kecelakaan di jalan, orang yang menolong itu tidak boleh sembarangan. Dia harus menenangkan dirinya. Sebab salah-salah tindakan bisa membuat dia menjadi parah. Ya. Begitu berharganya ketenangan dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan begitu juga kelapangan jiwa. Saya mau sampaikan jamaah sekalian, apa pentingnya kelapangan jiwa? Saya ingin mengatakan, karena rata-rata masalah yang kita selesaikan itu tidak 2, biasanya 3, 5, bahkan 10 sekaligus. Kalau lapang itu, maka namanya lapang, ya, bisa meletakkan banyak hal di tempat yang lapang. Kalau orang jiwanya tidak lapang, dia tidak bisa mampu menyelesaikan dan menampung masalah dalam jumlah yang banyak, jamaah. Hadirin, misalnya nanti pulang dari mana? Dari masjid ini, hadirin membawa pekerjaan kantor yang banyak. Tadi habis sholat maghrib, sholat ba'diyah, agak tenangan sedikit, ya. Tapi begitu pulang, perjalanan ke rumah misalnya 1 jam. Macet lagi di jalan. Begitu ngetok pintu, langsung istri bilang, "Mas, tadi ada petugas pajak."
menyampaikan tagihan pajak. Tagihan pajaknya 240 juta. Angka ini saya pinjam dari seorang teman dokter spesialis mata yang dia bilang, Ustadz, saya punya kewajiban membayar pajak 240 juta. Dokter spesialis mata. Coba. Tiba-tiba begitu istri begitu, gantian anak. Ya, SPP-nya 3 bulan belum saya bayarkan. Macam-macam. Coba bayangkan. Coba. Dalam situasi seorang suami pulang kerja seperti itu, maka dia akan merasakan kelapangan itu butuhnya. Ya. Kalau masalahnya satu-satu datangnya bisa. Tapi kalau masalah itu datang bareng, jemaah sekalian, nah orang itu butuh kelapangan jiwa yang luar biasa. Gitu. Di surat ke berapa? Surat ke-20 ayat 124 Allah menyebut waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya dari Al-Qur'an, maka baginya kehidupan yang sempit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kekuatan, ketenangan dan kelapangan jiwa ini sebenarnya adalah anugerah Allah yang bukan relatif, cash Allah berikan pada kita. Hadirin habis sholat, ya, habis tahajud nanti malam, itu tidak lama setelah itu kita mendapatkan ketenangan, kekuatan dan kelapangan. Begitu setiap saat. Kalau rezekinya bisa datang bisa 1 hari setelah tahajud, ya kan? Rezekinya yang besar itu bisa datang seminggu kemudian. Tetapi ketenangan, kelapangan, ya, kemudian kekuatan jiwa itu Allah kasih cash kepada kita aja, Mas. Andaikan orang habis sholat 5 waktu, masing-masing dapat transferan 3,5 juta, masjid ini penuh aja, Mas. Ya. Ya. Andaikan setiap selesai berdoa ada notifikasi berupa suara doamu dikabulkan, tunggu 1 jam lagi, masjid ini penuh aja. Tapi yang Allah berikan cash kepada kita, ketenangan, kekuatan dan kelapangan jiwa, itu diantaranya, Mas. Nah yang kedua, seperti yang saya tulis, kalau kita di tengah-tengah kesibukan bekerja, apapun pekerjaan kita, selalu terhubung dengan Allah dengan berzikir, sholat, baca Al-Quran, itu diantaranya. Pikiran kita itu senantiasa dijernihkan dan diilhami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada, hadirin sekalian, biasa kalau dosen-dosen ngajar itu gini. Jadi ada sebuah pabrik, hadirin sekalian, yang karena produksi sabunnya banyak yang dikemas itu, sampai kelewatan ada satu sabun yang hanya ada kotaknya tapi tidak ada sabunnya. Dan itu membuat banyak orang mengusulkan ide yang aneh-aneh. Aneh-aneh. Pakai scan lah, pakai. Tapi ada satu orang yang idenya sederhana. Pak, Bapak kasih ini aja katanya kepada manajer bagian supervisi produksi. Bapak kasih kipas angin saja. Setel sebentar mungkin nanti sabun yang yang tidak ada sabunnya cuma kotak tok, kalau kena kipas angin akan langsung ketahuan. Sederhana. Ada lagi cerita sebuah apartemen, jamaah sekalian, sejak penghuninya masih sedikit, liftnya itu naik turunnya itu gampang karena tidak banyak. Begitu penghuni apartemennya banyak, hadirin sekalian, hadirin, lift itu mulai berat. Ada yang bilang, Pak, tambahin satu lagi liftnya mahal kan? Semacam-macam. Ada yang usulnya sederhana, kasih saja cermin di lift itu. Biar orang itu kalau lama di lift itu tidak apa-apa, karena semua orang itu melihat dirinya di cermin dan itu membuat mereka terhibur, jemaah. Nah, hadirin sekalian, kalau pikiran tidak jernih, maka kita mikir, ya, mencari masalahnya, kemudian mencari solusinya itu tidak akan bisa efektif. Apalagi tidak terilhami, jemaah. Gitu. Jadi misalnya hadirin hari ini sampai maghrib ini misalnya penjualan bakso, penjualan baju, penjualan alat-alat berat yang kita kelola itu tidak ada satu. Itu bukan berarti menjualnya susah, tetapi hanya pikiran ini tidak bisa menemukan idenya. Kalau kita berpikir dengan membiarkan pikiran tanpa ide tidak akan selesai. Tetapi kalau kita berdoa, sholat, meminta, bahkan dalam sholat itu ada wahdini, ya Allah tunjukilah aku, maka kemungkinan besar Allah akan mengilhami kita dengan ide. Saya besok pagi itu ngisi pengajian di Masjid Al-Mu'ti di selatannya Itat, ya, pengajian tadabbur Al-Quran. Ada namanya Pak Nur Ayudon. Dulu beliau lama kerja di Bank Niaga. Ya. Dia bilang, Ustaz Arkom, saya ini punya bos, katanya.
yang kalau rapat deadlock nggak ketemu solusinya, dia bilang, sebentar aku tak ngaji sih. Muslim, dia ngaji baca Al-Quran, setelah selesai itu mimpin masuk rapat lagi, biasanya ketemu solusinya. Nah, kita ini tidak sadar terhadap masalah itu. Begitu bekerja susah, zaman sekarang nyari uang susah, tiba-tiba kita semakin malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu menutup datangnya ilham, ide, insight, gagasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, hadirin sekalian, rahimakumullah. Jadi, Ustaz Arkom, terus di mana kita bisa mendapatkan itu? Kalau hadirin sedang ada masalah ruwet, masalahnya masalah apa saja, cobalah ulang-ulang kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka, dan itu boleh. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku mengabdi, dan kepadamu lah aku memohon pertolongan. Ulang-ulang. Salah satu yang diminta itu, minta agar pikiran itu diguyuri ide dan ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada doanya secara khusus di surat ke-27 ayat 19. Kalau diterjemahkan doanya begini, ya Allah, ilhamilah aku agar aku ini bersyukur kepada Engkau atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Lalu, dan ilhamilah aku agar aku berbuat dengan perbuatan yang Engkau sukai atau Engkau ridhoi. Banyak orang itu lebih menghargai uang daripada ide, jemaah sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang nomor 2 ini kadang-kadang bisa jauh lebih serius, jemaah. Misalnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tiba-tiba diminta jadi pengurus takmir. Diminta untuk gimana ya biar pengajian maghrib sampai isya ini banyak, atau hadirin diserahi sebagai kepala cabang sebuah kadang-kadang bukan tidak ada pemilihnya, tetapi ide di kepala kita yang itu, jemaah. Dan orang harus menyadari bahwa sholat kita yang 5 waktu, kita membaca Al-Quran dan berzikir, salah satunya adalah biar pikiran tenang, kita dekat dengan Allah, dan Allah memberikan ide kepada kita. Imam As-Sa'di, seorang ulama tafsir dari Arab Saudi, seangkatan Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan surat ke-33 ayat 41, 42, 43, bahwa kalau orang itu rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu salah satunya Allah akan mengeluarkan dia dari kegelapan kebodohan kepada terangnya pengetahuan dan ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada sebuah sebuah kitab tafsir yang ditulis oleh 8 ulama tafsir Arab Saudi. Sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Judulnya Tadabbur Aplikatif. Jamaah sekalian, itu salah satu nasihat kalau Anda sedang bingung, susah memecahkan masalah, kata ulama-ulama itu, bacalah surat 14 ayat surat Ibrahim itu, jamaah sekalian, ayat ke-1. Ya, dan ulang-ulanglah itu ayat. Mengulang-ulangnya itu bukan mengulang-ulang tanpa kesadaran, karena ayatnya itu berbunyi Alif Lam Ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Terjemahan ayatnya itu, Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia itu dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Ayatnya begitu. Kata ulama-ulama tafsir, ulanglah ayat ini berkali-kali. Nanti Allah akan menerangi pikiranmu dari tidak mengerti dan tidak memahami sesuatu menjadi mengetahui sesuatu. Nah, hadirin sekalian, soal yang nomor 2 itu bisa dialami seorang Presiden Prabowo, Gubernur Bu Khofifah, Wali Kota Pak Eri Cahyadi, seorang semua. Kalau pikirannya itu tidak mendapatkan sesuatu untuk ditindaklanjuti, jamaah begitu. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang ketiga ini yang menarik. Diri kita secara keseluruhan dianugerahi daya kontrol dan kendali diri olehnya untuk sanggup menghadapi situasi yang penuh kemudahan dan keberhasilan. Coba hadirin sekalian rujuklah pada surat ke-62 ayat tadi yang saya sebut, ayat 10 kalau salah. Apabila sudah ditunaikan sholat Jumat, maka menyebarlah di muka bumi dan carilah karunia Allah. Tetapi Allah beri catatan.
ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Cari karunia-Nya itu tidak Allah beri, carilah karunia Allah sebanyak waktu yang, tapi justru ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Apa yang akan Allah berikan kalau kita ingat pada Allah sebanyak-banyaknya pada saat kita kerja? Kerja itu kemungkinan dua. Satu, kerja itu sukses, lancar, pembeli datang, ya kan? Kemudian tagihan lancar, ya. Kemudian tawaran modal masuk, itu kerja. Orang yang rajin berzikir kepada Allah dengan pengertian zikir sebanyak-banyaknya, biasanya akan diberi kontrol dan kendali diri untuk tidak tertipu dengan kemudahan itu. Hadirin, kerja di sebuah bank syariah misalnya, gaji sudah masuk misalnya, tiba-tiba ada transferan lagi masuk aja mas, dan itu halal aja mas. Orang yang hari ini terima gaji, ketambahan uang lagi aja mas. Kalau dia rajin berzikir pada Allah, maka dia akan menggunakannya untuk semakin bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan ungkapan doa di surat ke-27 ayat 19, ya Allah, ilhamilah aku agar aku melakukan sesuatu yang Engkau sukai, Engkau ridhoi. Saya pernah suatu saat ditegur, disindir. Pak Rekom ini kalau cuma penghasilannya 20 juta per bulan atau 50 juta nggak apa. Tapi kalau sudah naik sebulan 40 M baru Pak Rekom terasa. Yang ngomong begini ini memang, saya tanya, Bapak angsurannya ke bank berapa? Angsuran saya Pak Rekom ke bank itu 2 miliar per bulan angsurannya. Tapi pendapatan dia per bulan 42 M. Orangnya seperti itu ya mas. Hadirin, apa yang terjadi kalau kita berpenghasilan sebesar itu? Ya. Kalau kita berpenghasilan sebesar itu, hadirin sekalian, tapi kita yang rajin berzikir pada Allah, demi Allah, Allah akan berikan kita kemampuan kontrol diri yang sangat bagus. Kita tidak lupa, ya, kalau Allah memberikan pertolongan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih kepada Allah, memuji Allah dan beristighfar pada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Anak-anak kita ini generasi milenial dan bawahnya itu rata-rata kalau sudah belum lulus dari kampus ITS, UNER, kadang-kadang ditawari kerja. Bahkan begitu masuk kerja, gaji pertamanya saja sudah 15 juta. Ya. Hadirin, apa yang terjadi dengan anak muda yang bergaji 15 juta di tahun pertama dia bekerja? Kalau dia tidak tipe anak yang suka beribadah, rajin berzikir, kemungkinan uang 15 juta per bulan itu akan menjadikan dia lepas kendali. Itulah kenapa saya menulisnya yang nomor 3 itu, diri kita secara keseluruhan dianugerahi daya kontrol dan kendali diri olehnya untuk sanggup menghadapi situasi yang penuh kemudahan dan keberhasilan. Tapi banyak orang tidak menyadari ya, apabila sudah ditunaikan sholat Jumat, maka menyebarlah di muka bumi, kata Allah, carilah karunia tetapi Allah mengatakan, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Apa untungnya kalau kita bekerja tapi sambil ingat kepada Allah sebenarnya? Sebelum keuntungan berupa finansial yang kita dapatkan, tapi yang paling penting adalah Allah berikan kita kontrol dan kendali diri yang bagus. Ya mas, saya suatu saat, hadirin masih ingat ya, handphone bentuk fix-nya BlackBerry, masih ingat ya ini? Itu kan kira-kira 10 tahun yang lalu, bahkan bukan, hampir 2008, hampir 17 tahun yang lalu, ada handphone Cina namanya Nexian. Masih ingat Nexian ya? Itu mirip BlackBerry. Di tahun itu, teman saya itu auto-urus dealernya Telkomsel. Dia bilang gini, saya butuh uang 2 miliar katanya, untuk membeli tawaran Nexian 2000 unit senilai 2 miliar. Dia bilang ke saya, padahal saya ini gurunya, teman saya pengusaha, carikan saya pinjaman uang 2M. Kok ya pas saya punya kenalan teman di Kalimantan Timur ya. Saya bilang, ada nggak 2 banyak? Ada. 2 teman saya, seperti teman saya nggak mau ikut-ikutan. Nah, setelah itu 2M itu dibelikan handphone Nexian 2000 unit. Saya ikut menunggui. Nah, waktu saya nunggu itu, saya ketemu dengan salesnya kartu Telkomsel. Nah, yang menarik adalah, Pak, kawan-kawan sales itu Pak, kalau sudah bayaran, gajian, dapat bonusan, aduh Pak, yang dipikirkan itu nightclub, senang-senang dan segala macam. Gitu. Hadirin, dulu mendiang Rusdi Bahalwan, pelatih Persebaya dan pelatih timnas itu, dan kemudian beberapa pelatih yang lain itu, kalau bercerita
Dan yang sekarang masih ada Bang Mustaqim, mantan pemain Persebaya, atau Hanafing yang menjadi kepala pelatih di akademi sepak bola saya itu, pemain bola itu zaman kan di ras yang sekarang ini kan dikontak 2M, ya 2M itu yang dipecah menjadi gaji bulanan zaman. Kalau dulu kontrak sendiri, gaji bulanan sendiri, bonus sendiri. Oh, luar biasa. Nah, pemain bola, pemain bulu tangkis, kawan-kawan bank dan segala macam, begitu uang datang dalam jumlah besar, kalau dia tipe pribadi yang tidak disiplin ibadahnya, hilanglah atau tidak punya daya kontrol dan kendali diri yang bagus. Gitu. Tapi ini soal kendali diri, bukan soal uang besar, teman-teman. Mohon maaf hadirin saya, mohon maaf ya. Kenapa sebagian orang itu dulu, saya nggak tahu apakah di lampu merah ini masih ada pengamen itu, hadirin saya. Masih ada nggak di sini? Di lampu merah. Dulu kalau ada itu kawan-kawan mengatakan jangan kasih. Karena kalau sudah dikasih dibuat minum jemaah. Coba ya enggak? Jadi nyarinya itu susah, tetapi menggunakannya juga nggak benar. Maksud saya, soal kendali diri ini bukan soal uang besar. Bisa uang kecil juga orang bisa kehilangan kendali diri. Dulu ketika becak masih ada, masih banyak ya. Kadang-kadang kita dikaitkan, sudah susah nyari uang dengan naik becak masih digunakan main lagi. Coba bayangkan, tukang becak susah tetapi kemudian dapat malah digunakan untuk seperti itu. Jadi soal kendali diri ini bukan soal uangnya besar atau kecil, gitu. Tetapi soal apakah orang itu dekat dengan Allah, dengan sholatnya, dengan baca Qur'annya, dengan zikir, maka bisa seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya ingin tunjukkan satu ayat sampai kalau Allah itu, kalau manusia itu diberi rezeki lebih, maka mereka manusia itu pasti melampaui batas. Sebentar saya ingat-ingat ayatnya itu di surat ke-42, semoga saya tidak lupa. Jadi, surat 42 ayat 27 jemaah. Jadi bunyi ayatnya ini, walau basatallahu rizqa la li ibadihi la balagh fil ardi walakin yunazzilu biqadrin may yasha innahu bi ibadihi khabirum basir. Surat 42 ayat 27. Bunyi terjemah gini. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas. Dulu biasanya waktu gajinya 10 juta per bulan, pulangnya tepat waktu. Begitu naik ke 30 juta. Bu, saya ada rapat hari ini. Biasanya nggak pernah rapat. Begitu naik lagi, macam-macam jemaah. Nah, hadirin sekalian, itu yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Kita diberi kendali diri kalau kita memasuki masa-masa senang, lancar, bonus, macam-macam ya. Tapi sebaliknya, kalau kita menghadapi kesulitan, kita mengalami penurunan gaji diturunkan maksudnya, bonus dipotong, jemaah, maka orang tetap memiliki kendali diri yang bagus. Hadirin kalau naik Gojek, coba tanya, Bapak naik Gojek, mulai Gojek tahun berapa? Kalau dia bilang 2017, 2008 itu Gojek sehari bisa dapat 700 Gojek loh ya. Kalau Gokar bisa 1,5 juta. Terus coba dengar, sekarang dapat berapa Pak? Kalau dia jawab, ya Alhamdulillah Pak, walaupun berkurang saya harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak kurang-kurang yang begitu ditanya serang berapa? Aduh Pak, susah Pak, macam-macam gitu. Ungkapan seseorang atas jumlah penghasilan yang dia dapatkan per bulannya itu sesungguhnya menunjukkan seberapa sabar dia, lapang dada, berterima kasih. Atau sebaliknya menunjukkan juga seberapa besar dia mengeluh dan segala macam. Nah, hadirin, itu yang ingin sampaikan di surat ke-62 ayat 10 itu, apabila sudah ditunaikan sholat Jumat, maka carilah rezeki, tetapi ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Beruntungnya itu adalah sebelum soal uang diterima adalah kalau uang itu tidak segera diterima atau diterima dalam jumlah yang tidak besar seperti yang kita inginkan, kita punya kesabaran, menerima, puas, dan tetap berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian. Teman-teman ini kan gajiannya di institutnya kadang-kadang tanggal 27, 28 ya. Biasanya kalau tanggal gajian itu pagi hari sudah cerah semuanya. Tiba-tiba bendahara kantor atau bagian keuangan tidak bisa transfer karena internet mati. Tertunda 2 hari ya. Oh, udah pasti ramai di grup itu kan? Pasti ramai. Tapi kalau orang itu rajin berzikir, beribadah pada Allah, maka dia akan memiliki sikap yang baik.
Yang terakhir jamaah sekarang, ya, kita akan menjadi semakin ingin melekat dengan penuh iman. Kalau bahasa gampang itu, kalau orang rajin berzikir pada itu, dia ingin lebih lekat kepada yang memberi dunia dan beri rezeki, bukan lekat kepada rezekinya. Itu penting jemaah. Jadi kita sholat tadi, nisa nanti, tahajud nanti malam, kalau Allah ngasih rezeki pada kita itu, kita hanya tahu yang lebih penting untuk didekati di ini adalah yang memberi rezeki, bukan rezekinya yang bisa hilang setiap saat. Dalam ungkapan yang simpel begini, seorang wanita di Afghanistan namanya Nadima Khatul, suaminya meninggal ketika melawan Soviet, waktu tahun 7 bulan. Tetangganya nanya, Bu, setelah suami ibu meninggal, nanti akan memberikan nafkah pada ibu siapa dan anak? Itu pertanyaan wajar. Tapi jawaban wanita ini mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Kata dia, selama ini yang menikmati rezeki ada 3 pihak. Suami saya, ada saya istrinya, dan ada anak saya. Jadi kalau suami saya meninggal, ya, dan yang menikmati rezeki berkurang 1 karena meninggal, kata dia, apa yang harus saya takutkan sementara yang memberi rezeki masih ada dan akan ada selamanya. Itu cara berpikir yang bagus. Salat kita, tahajud kita, baca Quran itu membuat kita ingin lebih dekat kepada yang memberi rezeki. Karena bukan kepada rezeki itu yang bisa datang dan pergi setiap saat. Rezeki yang datang dan pergi itu, kalau kurang tinggal kita sehari dengan baik, bertawakal pada Allah, mengingatnya, maka Allah akan memberikan rezekinya pada kita. Kalau belum segera datang, bersabar, berbaik sangka, dan seterusnya aja mas. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan jemaah sekalian. Ini saya tulis di Facebook saya jemaah sekalian. Nama saya itu Ahmad Arkom, itu serkali tulis akun Facebook saya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan tetap menyemangati kita di tengah-tengah kesibukan kita yang kadang-kadang mengalami pasang surut yang luar biasa. Bukan kadang-kadang, sudah pasti. Kadang di atas tetapi seringkali di bawahnya kelamaan jemaah. Nah, mudah-mudahan dengan begitu kita tidak merasa ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, tolonglah kami seluruhnya agar senantiasa mengingat-Mu, bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu, dan menggunakan seluruh nikmat-nikmat-Mu untuk mengabdi kepada Engkau dengan sebaik-baik pengabdian. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, karuniakanlah pada diri kami seluruhnya kesanggupannya untuk bertakwa, dan sucikanlah diri kami, serta bersihkanlah diri kami dari segala sesuatu yang akan menjauhkan darimu dan menjauhkan kami dari jalanmu, ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami kesabaran untuk membaktikan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Wafatkan kami kelak dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah dan Allah memberkahi apa yang kita kerjakan dan kita lakukan hari ini seharian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.